Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayolah ikhwah ya tullabal ilm, fa insyaallah ta'ala di malam hari ini jam 9 malam atau jam 21 malam, tepatnya di tanggal 16 Rajab, hari Rabu malam Kamis 1446 Hijriah, di Markiz Darul Hadis Harasahullah di Madinah Palembang. Nabda insyaallah ta'ala darsana fi kitab Irsyadut Talibin ila Tariqatil Ulama Ar-Rasikhin Talab al-ilmi ala marahil al-manhajiyah allati qarraraha al-ulama ar-rabbaniyun ar-rasikhun wa'tamaduha fi duwaril hadith as-salafiyah as-sabiqah wa madarisuhum al-ilmiyah asy-syamikhah, jama' wa i'dad Mahdi ibn Nasir al-Jaunah. Ya ikhwan, buku ini yang akan kita kaji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita semua, baik ana secara pribadi ataupun antum bagi yang mendengarkan. Buku ini ana dapatkan secara PDF ketika 1 bulan yang lalu atau lebih. Luar biasa buku ini ana sempat baca. Banyak faedah yang disebutkan dalam buku ini terkait dengan metode yang selayaknya yang kita tempuh dalam menuntut ilmu. Dari judulnya saja antum bisa mengenali apa isi buku ini. Irsyadut Talibin, bimbingan untuk para penuntut ilmu menuju metode para ulama ar-rasikhin. Sehingga buku ini secara global isinya menuntun, mengajak, menjelaskan kepada para penuntut ilmu tentang manhajiyah, tentang metode dalam mencari ilmu, supaya mereka bisa mendapatkan ilmu sebagaimana yang diraih oleh para ulama dalam menuntut ilmu. Buku ini ditulis oleh Mahdi ibn Nasir al-Jaunah, salah seorang pengajar di Markiz Darul Hadis Bilviush, Yaman. Mahdi al-Jaunah ini tadi, atau Mahdi ibnu Nasir al-Jaunah, sekarang ngajar. Luar biasa beliau, semangat beliau dalam mengajar, dan banyak karya tulis yang beliau tulis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada ana dulu untuk belajar dengan beliau. Bahkan ana termasuk orang Indonesia yang pertama belajar dengan beliau ketika beliau membuka pelajaran. Pelajaran yang pertama kali dibuka oleh beliau waktu itu kitab Ulumul Quran karya As-Suyuti, yang beliau buka. Dikit yang hadir pada waktu itu, dan diantaranya anak. Kita baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, fa inna khaira ma surifat fihi nafaisul awqat wa a'zamu maktasabathun nufus az-zakiyat al-ishtighal bil ilmi syar'i. Kata penulis buku ini, sesungguhnya sebaik-baik perkara yang digunakan padanya waktu-waktu berharga ini, serta perkara yang paling besar
dari apa yang diusahakan oleh jiwa-jiwa yang suci, oleh jiwa-jiwa yang bersih, adalah al-ishtighal bil ilmi syar'i. Subhanallah, beliau menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Perkara terbaik dari perkara-perkara yang selayaknya waktu-waktu kita dihabiskan, perkara yang sangat baik, sangat bagus dari waktu-waktu kita ini tadi untuk kita luangkan adalah al-ishtighal bil ilmi syar'i. Sibuk dengan ilmu syar'i. Ya ikhwa, ya tullabul ilm, tidak ada perkara yang paling afdal dari kesibukan seseorang di muka bumi di zaman sekarang ini tadi, melainkan kesibukan tatkala seorang pemuda tersibukkan dengan talabul ilmi syar'i. Kata beliau, al-ilmu syar'i alladhi huwa wasilatun ila kulli fadilatin. Lihat beliau mengatakan, al-ilm asy-syar'i alladhi huwa wasilatun ila kulli fadilatin, perantara jalan menuju segala keutamaan. Ilmu syar'i ya ikhwan, ya tullabul ilm. Menuntut ilmu adalah jalan untuk antum mendapatkan kemuliaan. Menuntut ilmu adalah jalan untuk antum mendapatkan keutamaan. Menuntut ilmu adalah jalan bagi antum untuk mendapatkan keistimewaan. Bahkan menuntut ilmu ada jalan bagi antum untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Orang sibuk-sibuk belajar ilmu dunia, ada yang kuliah fakultas kedokteran, ada yang kuliah fakultas teknik, ada yang kuliah fakultas pertanian, ada yang fakultas ini dan itu. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari? Apa yang mereka inginkan? Itu semua mereka lakukan karena mereka menginginkan kebahagiaan nanti setelah mereka menuntut ilmu. Ya apa tidak? Orang kuliah kedokteran tujuannya apa? Supaya nanti hidupnya bahagia. Nah, belajar kalau kamu ingin hidup senang nantinya. Ya apa tidak, kata orang-orang seperti itu kan? Hah? Jelas apa tidak? Belajar tuh Amri supaya hidup lemak. Jangan cak mamang iko SD lagi tak tamat, saro hidup kalau tidak sekolah. Ya apa tidak? Ya ikhwah, ya tullabul ilm, orang awam saja tahu kalau pendidikan, kalau talabul ilmi merupakan sebab yang nantinya bisa merupakan wasilah untuk sampai kepada kebahagiaan. Itu perkara urusan dunia. Fala syak wala raib, maka tidak diragukan lagi bahwasannya menuntut ilmu syar'i wasilatun illa kulli fadilatin, adalah wasilah menuju segala keistimewaan dan keutamaan. Bihi yu'badullah wa bihi yuwahhadu, dengan ilmulah Allah disembah dan dengan ilmulah Allah ditauhidkan. Wa bihi yu'azzamullah wa bihi yumajjad, dengan tauhidlah Allah diagungkan dan dimuliakan. Kam saluhat bihi min qulubin wa syu'ubin wa kam ghufirat bihi min zallatin wa dhunubin fahuwa an-najatu minal fitan wal kanzul akbar was sahibul wafi fi kulli makanin wa halin wa zamanin bihi rif'atud darajat waz zulfa inda rabbil bariyat. Kata penulis buku ini, beliau mengatakan kam saluhat bihi min qulubin wa syu'ub, betapa banyaknya dan berapa hati-hati umat manusia menjadi baik, menjadi bagus dengan sebab ilmu. Ya apa tidak?
Betapa banyaknya kita jumpai dulu orang-orang yang rusak, qulubnya qulubus syayatin, hatinya ibarat hati syaitan, keras seperti batu, kaku. Namun tatkala mengenal ilmu, hatinya menjadi lunak. Yang dulunya memusuhi Islam, bahkan menjadi orang terdepan membela agama Islam. Apa sebabnya? Al-ilm, ya ikhwan, ya tulab al-ilm. Antum lihat para sahabat, sebagian mereka dulu adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin, yang memerangi para sahabat, yang memerangi Rasulullah SAW di awal-awal Islam. Namun lihat, ketika mereka mendapatkan ilmu, ketika mereka mendapatkan hidayah, mereka menjadi orang yang terdepan dalam membela agama Islam ini tadi. Antum lihat sahabat yang mulia Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dulu beliau orang yang memusuhi agama Islam, memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau sempat memukul mundur pasukan kaum muslimin pada perang Uhud. Tapi subhanallah, Allahu Akbar, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau radhiyallahu anhu. Beliau pun masuk Islam, beliau pun berperang, bahkan beliau termasuk awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Orang yang pertama kali melemparkan anak panah di jalan Allah ketika berjihad adalah Khalid ibn Walid. Sebagian riwayat yang dihasankan atau disahihkan oleh sebagian ulama, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Khalid ibn Walid saifun min suyufillah. Khalid ibn Walid adalah pedang dari pedang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang merubah Khalid ibn Walid menjadi pedang dari pedangnya Allah Azza wa Jalla? Itu semua ya ikhwah ya tullabul ilm, sebab utamanya adalah al-ilmu syar'i. Adalah ilmu syar'i. Wa kam ghufirat bihi min zallatin wa dzunubin. Betapa banyaknya juga dosa-dosa itu diampuni dengan sebab ilmu. Fahuwan najatu minal fitan. Ilmu adalah keselamatan dari fitnah. Ya ikhwa ya tullabal ilm, kam minal fitan, betapa banyaknya ada fitnah-fitnah ini yang menghempaskan umat ini tadi, sehingga banyak yang menjadi korban dari sekian macam fitan yang ada di akhir zaman ini tadi. Namun ternyata di sana ada orang-orang yang terselamatkan dari fitnah. Apa yang menyelamatkan mereka? Itu semua mereka diselamatkan dengan sebab ilmu syar'i. Coba antum lihat fitnah yang baru saja melanda berbagai macam negeri, fitnah yang baru saja melanda pada sebagian anak-anak kaum muslimin. Sebagian mereka tersibukkan pada malam pergantian tahun dari tahun 2024 menuju tahun 2025. Banyak dari kalangan kaum muslimin termakan dengan fitnah tasyabbuh bil kuffar. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala selamatkan sebagian tullabul ilm. Allah selamatkan mereka dari fitnah yang seperti ini tadi. Tidak ikut acara yang seperti itu tadi. Lihat betapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka termakan oleh fitnah konser musik. Namun Allah selamatkan juga para penuntut ilmu dengan sebab ilmu yang ada pada mereka. Tidak sedikit pun mereka termakan oleh fitnah tersebut. Setiap kali fitnah datang mereka terselamatkan dari fitnah. Itulah ilmu syar'i ya tullabal ilm. Wal kanzul akbar, ilmu syar'i adalah perbendaharaan yang sangat besar. Wassahibul wafi, dan juga teman yang senantiasa menunaikan fi kulli makanin wa halin wa zaman, pada setiap tempat, keadaan dan waktu.
bihi rif'atud darajat, dengan ilmulah derajat seseorang bisa terangkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang kafir. Iman saja, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman. Ya, lihat, Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman. Iman saja sudah menyebabkan tinggi di atas orang kafir. Iman kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sudah menyebabkan dia terangkat derajatnya di atas orang-orang kafir. Ditambah lagi ada ilmu yang bisa mengangkat dia mencapai derajat yang lebih mulia. Wa qad ja'at fi fadlihi al-ayat al-masturah. Sungguh telah datang tentang keutamaan ilmu tersebut ayat-ayat al-masturah wal ahadits al-ma'thurah, ayat-ayat yang sudah tertulis dan hadis-hadis yang diriwayatkan, wal athar al-masyhurah, dan asar-asar yang masyhur. Wa sunnifat fi dzalikal musannafatil katsirah walhamdulillah taala. Ditulis karya tulis yang sangat banyak dalam bab keutamaan ilmu. Ya, kita baca dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan ya Muhammad, ya Rabb, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku ya Allah. Ya ikhwah, kalau ada seandainya sesuatu yang lebih afdal dibandingkan ilmu, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan selain ilmu. Namun di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kalau seandainya harta lebih utama dibandingkan ilmu, tentu Nabi diperintahkan untuk meminta tambahan harta. Kalau kedudukan lebih mulia dibandingkan ilmu, tentu Allah akan memerintahkan nabinya meminta kedudukan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar meminta tambahan ilmu. Gimana? Ngantuk pasah? Ya ikhwan, dulu teman-teman yang sekarang di Yaman itu, kita pernah itu kajian sampai jam 11 dem. Ya, makanya kalau orang bilang pengen Darul Hadis itu kembali seperti dulu lagi, mudah-mudahan setelah tempat baru, karena udah pindah sini bisa seperti itu ya. Dulu kita kajiannya sampai jam 11, sampai jam 10. Ya. Wallahu taala a'lam. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama ya Muhammad orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Dalam perkara dunia saja, antara orang yang tak punya ilmu, orang yang bodoh, dengan orang yang punya ilmu dalam urusan dunia saja beda. Ya apa tidak? Ya ikhwan, hewan itu binatang yang berilmu dengan yang tak berilmu, lebih mahal mana? Mahal yang berilmu. Antum punya burung, burungnya antum itu antum terbang, kemudian antum panggil gini, nama burung antum siapa? Apa kira-kira nama burungnya antum? Namanya burung antum adalah Toir. Ya Toir, sini, langsung datang dia. Ya enggak? Itu bisa dibeli orang mahal. Antum punya burung, dibuka gini terbang dia, nggak pulang lagi. Nah, burungnya nggak punya ilmu, dapat antum jual paling 10.000 dibeli orang. Itu burung, ya. Nah, ketika punya ilmu binatang atau hewan, terangkat derajatnya. Al-kalbul mu'allam, anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih, mana yang lebih berharga? Dari sisi nilai, bukan dijual, jual nggak boleh semua. Ya. Jelas dari sisi kedudukan anjing yang terlatih itu lebih berharga ya, seperti itu. Apalagi dalam urusan agama ya ikhwan.
dalam urusan din. Tentu orang yang berilmu dengan ilmu agama ini tidak sama dengan orang yang bodoh. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang-orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas orang-orang kafir. Dan orang-orang yang beriman, ya, di atasnya lagi ada siapa? Ada orang-orang yang berilmu dan beriman. Sehingga orang yang berilmu dan beriman itu lebih tinggi kedudukannya dibanding orang yang beriman. Sedangkan di bawahnya lagi orang-orang kafir. Ya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah inginkan kebaikan pada dia, yufaqihu fid din, pasti Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama ini tadi. Na'udzubillah ya ikhwan. Berarti orang yang tidak dimudahkan wasilahnya, tidak dimudahkan jalannya menuju menuntut ilmu, khawatir ini adalah orang yang tidak Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Wa qala Az-Zahabi rahimahullahu taala wa sahha an Rabi'ah ibni Abdurrahman ibni Abi Abdurrahman qala, diriwayatkan dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, beliau mengatakan, al ilmu wasilatun ila kulli fadilatin. Al ilmu wasilatun ila kulli fadilatin. Ilmu itu adalah wasilah menuju kepada segala sesuatu keistimewaan, keutamaan. Ya. Al ilmu wasilatun ila kulli fadilatin. Wa minal ma'lum ladal uqala anna likulli syai'in baban. Termasuk perkara yang sudah dimaklumi di sisi orang-orang yang berakal, bahwasanya setiap segala sesuatu itu ada pintunya, ya apa tidak? Wa babul ilmi huwa at-tariqa as-sahiha al-musila ilaihi. Sehingga pintu ilmu itu adalah metode yang benar yang bisa mengantarkan kepada ilmu tadi. Itulah disebut dengan babul ilmi, pintu ilmu. Segala sesuatu itu ada pintunya, ya apa tidak? Kalau antum mau menuju sesuatu, antum harus melewati jalannya, ya. Antum ingin menuntut ilmu, antum harus melewati metode yang sudah ditempuh para ulama dalam menuntut ilmu sehingga mereka menjadi para ulama. Wa qala ta'ala wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Lihat kata Allah azza wajalla, wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah suatu kebaikan engkau mendatangi rumah tersebut min zuhuriha, dari belakang. Walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Akan tetapi kebaikan itu bagi orang yang bertakwa, datangi rumah dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qad istadalla al-'allama al-Fauzan hafizahullah bihadhil ayah 'ala al-ma'na alladhi dzakarna. Syekh Shalih Al-Fauzan berdalil dengan ayat ini, ya, tentang makna yang telah kita sebutkan. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu ada pintunya, dan pintu ilmu adalah metode yang tepat, yang benar, yang bisa mengantarkan kepada ilmu syar'i. Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, pemanasan dulu, ya. Nanti berikutnya antum butuh istirahat, ya. Naktafi bihadzal qadar.